ya jangan cita-cita punya angkringan satu, cita-citalah punya angkringan banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Masruhan di channel Guru Pelarisan. Nah, ini ada yang tanya, Kang, tolong kasih tip untuk pelarisan usaha angkringan, tapi modalnya kecil, bagaimana omsetnya supaya jutaan? Waduh, ini keinginan banyak orang ya. Modal kecil, tapi omset jutaan. Ya bisa lah, tetap bisa. Tergantung manajemennya juga. Angkringan itu walaupun dagangan kecil, tapi kalau punya cabang banyak, nah itu loh ya, bukan hanya omset jutaan, bisa puluhan juta. Jadi kalau cuman satu angkringan atau dua angkringan mungkin jutaan sangat mudah sekali dalam sehari. Kalau pengen omset puluhan juta, bisa, buatlah angkringan sebanyak mungkin, punya cabang banyak. Misalkan angkringan Pak Joni 1, Pak Joni 2, Pak Joni 3, walaupun itu angkringan sederhana, tapi orang seneng, tertarik, makanannya enak dan sebagainya, wah bisa rame. Di setiap gang, di setiap desa atau di setiap kota-kota di sekitar keramaian ada angkringan cabang 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi tips saya itu yang pertama, ya jangan cita-cita punya angkringan satu, cita-citalah punya angkringan banyak, sebanyak mungkin, punya cabang 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Yang kedua, angkringannya harus jelas, menengah ke bawah, ke atas, atau kelas elite. Jadi boleh ya, angkringan kelas elit boleh, semi-semi cafe, tapi modalnya besar. Kalau modalnya kecil, ya berarti angkringan-angkringan pada umumnya, tapi dikonsep dengan yang lebih asik, lebih enak, makanannya, tempatnya lebih nyaman, ya kan? Bisa modal kecil. Caranya buat satu dulu. Nah kalau sudah rame, ya ada karyawannya, keuntungannya dihitung, labanya bagus, manajemennya, keuangan diatur, buka cabang satu lagi, tempat yang strategis lagi, rame lagi, jalan-jalan sampai sebanyak mungkin jadi spesialis angkringan yang enak. Nah itu, jadi bisa sekali, modalnya kecil, ya omset jutaan. Yang kedua, angkringan itu bisa mitra kok sama pedagang-pedagang yang lain. Misalkan bahan makanannya tidak harus buat sendiri, mungkin ada gorengan, ada yang setoror, ya nanti bagi hasil. Apalagi makanan yang lain ada yang nitip, bagi hasil. Tapi Anda harus punya makanan khas yang Anda masak sendiri dan itu enak sebagai andalan. Jangan mengandalkan orang lain terus. Kenapa? Khawatirnya kalau mengandalkan orang lain terus, lah kalau pas makanan tidak terkontrol, tidak enak, atau ada yang basi dan sebagainya, repot. Jadi harus dikontrol betul, walaupun itu makanan dari luar, restoran dicek, jangan sampai ada yang rusak, basi atau nggak enak. Cari yang enak. Dan Anda juga, saran saya, punya makanan khas di angkringan Anda yang Anda masak sendiri, atau Anda punya juru masak yang pinter, jadi ciri khas. Ya, misalkan ada angkringannya nasi bledek, misalkan nasinya angkringan kayak nasi kucingan gitu, kecil tapi lauknya pedes kayak yang disukai oleh orang-orang Jawa lah, sebut pedes bledek atau apa bisa. Atau mungkin nasi kucingnya ikan teri apa, ikan tongkol apa, ikan dori dan lain sebagainya yang mungkin unik dan itu makanannya enak betul. Ya, bisa juga angkringan lauknya jengkol misalkan, khas Betawi dan khas orang Jawa, bisa juga. Dan ada beberapa pilihan menu angkringan atau pilihan menu nasi kucing yang lain. Nah, karena apa? Bisnis makanan itu harus betul-betul dikontrol rasanya. Jangan sampai lalai soal rasa. Orang makan itu bukan hanya cari kenyang saja, tapi juga cari kenikmatan rasa. Nah, kalau rasanya enak, orang akan ketagihan sehingga
jadi langganan, walaupun hanya nasi kucing atau nasi bungkus atau nasi angkringan. Nah, selain makanan, minuman lah bervariasi, mungkin ada minuman-minuman Jawa yang unik ya, misalkan minuman teh kuwuh atau apa, jahe merah, atau mungkin rempah-rempah dan lain sebagainya yang mengandung unsur kesehatan, unsur seger ya, dan ciri khas angkringan orang Jawa. Insya Allah akan ramai, laris. Dan yang terakhir tentunya berdoa, munajat kepada Allah, bisa dengan zikir, pakai tasbih pelarisan, bisa dengan mengamalkan ilmu, rezeki, ijazah rezeki dari saya, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Cari guru yang Anda percaya untuk membantu memberikan doa atau mendoakan Anda. Karena yang saya sampaikan di depan adalah usaha secara dohir, secara batiniah harus mengamalkan ilmu, punya guru ya, dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Saya Kang Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.